setia Kamang Hila Channel, ketemu lagi dengan saya Fiza. Hari ini kita akan membahas tentang pertanian. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber dari ibu-ibu cantik. Ini ibu-ibu cantik ini dari Balai Penyuluh Pertanian Kamang Mage. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Oke, Ibu silahkan Ibu perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Elvia dari BPTPH, bertugas di bidang POPT, pengamatan hama penyakit di wilayah Kecamatan Kamang Mage dan Selatan Kamang. Oke, Ibu selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Fiza. Kenalkan, nama saya Risma Eti, biasa dipanggil dengan Bu Eti. Saya bertugas sebagai Koordinator BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kamang Mage dan juga sebagai penyuluh pertanian. Terima kasih. Sekarang ini. Assalamualaikum, makasih Bisa. Nama saya Ferawati A. Saya peserta SL dari BPP. Sekian. Berarti peserta dari Nagari Kamang ini. Iya. Ya. Kemudian beliau Kak Rani nih kemarin udah ya Kak ya. udah banyak sih udah pada tahu nih. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekolah lapangan. Sekolah lapangan ini diadakan oleh pemerintahan Nagari Kamang Hilir. Nah sebelumnya kalau pengen tahu nih kita bakalan nanya dulu nih ke Kak Rani gitu kan. Jadi kemarin mungkin masyarakat kita banyak yang lalu lalang ya lewat kantor camat. Mungkin ada melihat beberapa petani yang berbaju hijau. Nah itu pesertanya tuh gitu. Jadi sekarang nih Kak mau nanya nih. Jadi latar belakang untuk pelaksanaan kegiatan ini gitu. Terima kasih. Mungkin kita sampaikan bahwa kegiatan ini bermula dari peraturan Menteri Keuangan tentang dana 20% ketahanan pangan. Betul. Maka direncanakanlah kegiatan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu untuk Nagari Kamang Hilir. Nah, kegiatan ini anggarannya lebih kurang kemarin lebih kurangnya 39 juta. Itu dilaksanakan untuk 8 kali pertemuan tahun 2022. Tapi sebenarnya kalau untuk kegiatan ini sendiri itu kami lakukan 20 kali pertemuan nanti sampai Maret 2023. Yes, ternyata lama ya. Berarti itu hitungannya berapa bulan Kak? Lebih kurang 4-5 bulan. Awal mulainya Oktober tanggal 20 Oktober. 20 Oktober kemarin. Jadi ini emang dari program pemerintah untuk ketahanan pangan karena itu masih berhubungan dengan COVID. Ya, jadi betul. masih berhubungan dengan COVID. Berarti dengan kegiatan yang demikian ini istilahnya ini benar-benar bukan bertahap ya. Ini berkelanjutan. Nah, jadi emang benar-benar itu pesertanya berapa Kak? Kalau untuk peserta kita 20 orang dari awal, berasal dari kelompok tani. Kelompok tani. Masing-masing jorong kan ada tuh di jorong, di berasal Andasan. dari situ. Gitu. Jadi berharapnya nanti bisa diaplikasikan di kelompok betul. masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin itu mungkin sedikit penjelasan bagaimana latar belakang sekolah lapang ini kita adakan. Nah selanjutnya ke Ibu cantik ya, Ibu Evi nih gitu kan. Untuk sekolah lapangan ini kita tahu ya Nagari pemerintah Nagari Kamang Hilir melaksanakan sekolah ini. Jadi menurut Ibu tujuannya untuk kegiatan ini apa? Ya, terima kasih Fiza. Tujuan dari kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini adalah sebenarnya yang pertama adalah merubah pola pikir dari petani kita, terutama kelompok tani, supaya mereka bisa mencari masalah sendiri, menemukan masalah sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri. Dari itu sekolah lapang itu sendiri tujuannya itu ya seperti itu tadi, dengan langsung melihat di lapangan itu ada masalah apa yang ada di lapangan, mereka akan menemukan sendiri. Kemudian mereka akan memecahkan sendiri masalah mereka itu dengan cara merembukkan bersama. Kemudian mereka akan melaksanakan kembali, mengaplikasikan kembali apa yang sudah mereka dapatkan tersebut. Itu akan dipandu selama kegiatan sekolah lapang ini dipandu oleh Ibu Elvia bersama penyuluh dari BPP. Tapi ini mungkin lebih banyak dari Bu Pia, dari POPT tentang tekniknya di lapangan. Kemudian untuk sekolah lapang itu sendiri dinilai adalah metode penyuluhan yang paling efektif. Yang paling efektif itu sudah diakui di mana-mana. Kegiatan sekolah lapangnya
jarang dilaksanakan mungkin menyangkut dengan dana. Tapi karena ini didukung oleh Nagari itu alhamdulillah sekali kami sebagai penyuluh, sebagai POPT Bu Fia itu akan terbantu sekali dengan adanya dana Nagari yang disisihkan untuk kegiatan sekolah lapangan. Terima kasih kepada Ibu Rani dan terutama kepada Nyak Wali kita yang telah menyetujui kegiatan sekolah lapangan ini dengan diskusi singkat sebenarnya waktu itu cuma sehari untuk menentukan Bu Rani ya, sehari menentukan apa metode yang yang akan kita lakukan. Sebenarnya sebelumnya itu Nyak Wali ingin melaksanakan membagikan benih karena sebelumnya kan di daerah kita ini ada ancaman gagal panen itu karena adanya hama tikus, tapi bukan gagal sebenarnya, tapi panen mereka berkurang karena adanya serangan hama tikus. Jadi pada saat itu tentu benih yang akan digunakan petani untuk musim tanam sebelumnya tentu akan berkurang, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi untuk antisipasi itu ada keinginan dari Nagari ya Bu Rani untuk membantu benih. Ternyata kalau untuk bantuan pemerintahan Nagari ini harus dengan benih bersertifikat. Sementara benih bersertifikat yang cocok dan disukai oleh petani kita di Kamanghilia ini tidak tersedia. Jadi kami setelah diskusi yang agak alot pada waktu itu ya alhamdulillah ditemukanlah solusinya dengan kegiatan SL. Bagaimana SL ini? Kalau SL kita mulai dari pengolahan tanah sampai nanti panen. Ternyata memakan waktu yang lama. Jadi Nyak Wali menyetujui itu. Dan juga peserta SL setelah dirembukkan pada waktu pertama ya Bu Rani ya, pada waktu kegiatan SL pertama itu mereka setuju kalau seandainya lebih banyak swadaya bagaimana? Setuju, yang penting kami kami bisa bertemu sampai sekarang alhamdulillah antusias. Kalau tidak halangan itu kalau yang tidak mendasar atau tidak mendesak mereka tidak akan begitunya kami bangga dengan sebenarnya dengan petani-petani di Kamanghilia ini ada terasa bagaimana amazing lah kelompok tani di kita di Kamanghilia rata-rata juga petani sawah gitu. Benar, emang manfaatnya sangat-sangat besar ya Ibu ya. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah yang karena tadi Kak Rani juga menyebutkan untuk peserta SL ini adalah salah satu dari kelompok tiap-tiap jorong. Jadi nanti bisa belajar ke yang diutus oleh petani kelompok tani yang ada di Nagari Kamanghilia. Oke, next. Jadi pembahasan Ibu tadi juga menarik gitu. Jadi menurut kacamata Ibu nih gitu kan, kacamata sekarang pakai kacamata. Jadi kemungkinan berapa persenkah di Nagari Kamanghilia itu tadi kan Ibu tidak masyarakatnya tidak terlalu memikirkan ini dampaknya apa segala macam. Kira-kira berapa persenkah warga kita memikirkan hal seperti itu gitu, pengamatan BPP kami sendiri. Dari pengamatan kacamata penyuluh dari kacamata penyuluh di BPP, setelah kami kan ada pertemuan kelompok tuh di masing-masing kelompok tani, mereka sering mengatakan, kenapa kami tidak ada kegiatan itu Bu? Kenapa kami tidak ada kegiatan? Kenapa kami tidak dilibatkan untuk kegiatan? Berarti mereka itu ada respon, ada respon mereka terhadap kegiatan ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mencari mungkin bisa jadi ada SL selanjutnya, tidak tertutup. Ini pada padi saja, mungkin ada untuk cabai, ada bawang, bisa jadi nanti SL manggis yang top di daerah kita. Ratu Kamang. Ratu Kamang. Ratu Kamang. Oke Bu, ke Univia nih sekarang nih. Jadi Ibu lebih ke pengamat dari BPP kami sendiri. Jadi untuk SL sendiri mungkin kan udah beberapa minggu terlaksana. Jadi metode-metode apa yang dilaksanakan, yang diberikan kepada peserta sekolah lapangan ini? Ya, makasih banyak Ujiza. Nah, metode yang dipakai di dalam sekolah lapang itu metode POD, pendidikan orang dewasa.
Kalau pendidikan orang dewasa itu yang pertama sekali melihat. Kalau melihat itu kan dengan adanya media tanam seperti lahan yang berisi tanaman padi. Iya. Nah, setelah mereka melihat, mereka mengungkapkan. Di dalam mengungkapkan mereka bisa lihat nanti di dalam ruangan setelah pengamatan mereka melakukan praktek lapang. Setelah melakukan praktek lapang, baru diungkapkan lewat selembar kertas. Iya, Ya, serta diungkapkan di selembar kertas, dicurhatkan ke dalam kertas. Setelah itu, baru mereka melakukan diskusi kecilan. Ada diskusi sub kelompok namanya. Dalam setelah lakukan diskusi kelompok yang telah diungkapkan lewat ke selembar kertas, mereka melakukan presentasi per sub kelompok tadi. Tampil masing-masing mereka ungkapkan. Setelah dari hasil presentasi, mereka baru dapat kesimpulan. Nah, setelah mendapatkan kesimpulan ternyata padinya begini-begini, bla bla bla, dengan hasil sekian, berarti mereka harus melakukan pengendalian sekian gitu. Nah, kesimpulan itu nanti mereka terapkan di lapangan dan akan mereka praktekkan minggu depannya. Nah, kan jadi dari setiap pertemuan ada perubahan. Nah, dari sanalah mereka belajar bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Nah, dari situ setelah itu nantinya diharapkan dari sekolah lapang mereka di lahannya masing-masing akan menerapkan seperti yang mereka kerjakan. Nah, jadi terbentuklah pengelolaan manajemen di lahan masing-masing. Nah, jadi dengan cara POD tadi, kami bukan di sekolah lapang, kami bukan ada guru dan murid. Tidak ada guru dan murid, kami yang ada di situ sama-sama belajar. Nah, kami petugas juga belajar dan petani kami belajar di lahan. Nah, jadi guru kami di situ lahan pertanian. Masalahnya gitu, wadah kita itu di situ. Nah, makanya kami hasil disebut kita itu di sawah tersebut. Iya, betul. Pelajaran pendidikan untuk orang dewasa. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kami belajar bersama-sama di tanaman itu sendiri. Wah, keren banget. Jadi emang tadi katanya Evi tadi, jadi memang untuk kegiatan ini kita nggak ada guru, nggak ada murid. Memang menyatu ya gitu kan. Kegiatan kita ini memang sama-sama belajar semuanya. Jadi selain itu nih berarti targetnya apa nih gitu, maksudnya targetnya ini hasil yang didapatkan seperti apa. Jadi menurut Uni apakah metode yang Uni berikan itu berarti berbeda dari sebelum sekolah lapangan ini? Iya. Kalau yang biasanya petani kan setelah tanam masukkan air, pokoknya apa yang orang-orang terdahulu kita, nenek-nenek, ibu-ibu atau yang sebelumnya melakukan pertanian, mereka akan mengerjakan itu tanpa terarah. Betul. Pemberian pupuk sekian. Nampak padi masih kuning, tetap mereka berikan pupuk. Sementara si tanaman padi tidak butuh dengan pupuk. Nah, ternyata di tanaman padi itu terserang hama. Dan mereka tetap melakukan penyemprotan, nggak tahu itu entah insek, entah fungisida. Nah, jadi kini kita supaya memberikan pelajaran gitu. Yang ini hama, yang kalau di setelah belajar apa nih Mira? Ada kawan, ada lawan. Nah, dari situ mereka belajar, dibikinkan ada labor lapang, masing-masing kelompok dibikinkan labor lapang. Nah, kalau memang mereka itu pahamnya itu hama, sementara yang lainnya menganggap itu tidak hama, tidak menjadi menyebabkan penyakit. Nah, di labor lapang inilah mereka semacam studi. Oh gitu. Nah, jadi di dalam SL ada yang namanya lahan untuk praktek dan ada punya labor lapangnya. Nah, di itu didapatkan kebun serangga. Nah, di dalam kebun serangga itu nanti lebih agak fokus. Oh, kalau memang dia merusak pada tanaman, baru itulah disebut dengan hama. Tapi kalau dia tidak mempengaruhi pada tanaman, berarti itu temannya kita sebagai petani. Gitu. Benar-benar luar biasa deh. Kayaknya memang ini sangat butuh ya untuk para petani kita gitu. Jadi untungnya sekolah lapangan kita ini berlanjut ya Kak ya. Jadi tidak hanya mungkin pertemuan 4 kali atau 5 kali, ini benar-benar nanti sampai panen atau gimana? Sampai panen loh. Jadi kita bakalan tahu satu di musim. situ. Nah, satu musim bakalan tahu hasilnya nanti gimana gitu. Dan kemarin juga saya sempat sama Atta juga ke lapangan. Memang ini loh pemirsa, ada perbedaan. Ngomong-ngomong itu sawah siapa ya Bu ya? Itu
satu punya- sawah itu Yang punya lahan Pak Cin. Oh, Pak Jin. Nah, Jadi sawah udah itu dijadikan uji coba Ya, gitu. ya, Jadi uji coba untuk memang mungkin pemirsa boleh lihat nanti ke lapangan dekat kantor camat yang nanti ada spanduk itu. Memang ada perbedaan loh ya Ibu ya. Emang perbedaan itu Satu Uni Evi, hamparan. Iya, satu hamparan itu memang dari sawah yang tetangga juga berbeda gitu. Iya, betul. Jadi menurut Uni Evi, Nivea. Nivea. Kok Evi sih? Nivea. Jadi sulit tidak, maksudnya dari kata Uni tadi kan turun temurun gitu kan, cara dari petani kita turun temurun dari nenek itu kan. Kalau sekarang itu banyak tambahan tidak kira-kira gitu kan? Kalau Alurnya gitu, alur- dipikir-pikir, kalau biasanya kalau untuk pemberian pupuk atau pengendalian itu petani nafsu memberikan makan tanaman berdasarkan kemauannya, bukan kemauan si tanaman. Iya, Nah, ya. yang sekarang kita mengajak petani untuk berbicara dengan bahasanya tanaman. Nah, makanya setiap hari kita melakukan pengamatan itu sebenarnya bukan mengajak untuk petani sekadar melihat. Iya, iya. Cuma petani berkomunikasi dengan tanaman. Nah, dari situ tanaman itu memberikan isyarat. Kalau daunnya menguning atau ini udah putus-putus. Iya, iya, Nah, betul, itu kan betul. isyarat dari tanaman. Nah, kata si sebagai tanaman, manusia, iya, ya, perlakukanlah lagi gitu. Ah, Nah, ah. seandainya tidak ada tanaman segar, jangan dikasih pupuk lagi. Nah, kalau masih dikasih pupuk, nanti berdampak hasil panen kita hampa. Iya, Nah, terlampau. Nah, jadi isyarat itu yang harus dipelajari bersama dengan petani di lapangan tuh bagaimana kemauan si tanaman. Nah, jangan seperti yang biasa dilakukan mereka, itu kemauan mereka. Pokoknya mengasihkan pupuk 2 kali atau 3 kali selama musim tanam. Nyatanya sampai saat sekarang dengan waktu bersamaan, perlakuan yang sama itu kan di lahan itu ada dibagi separuh bagian untuk studi PHT, yang sebelah lagi konvensional pembanding dengan satu lahan. Iya. Bukan pisah lahannya. Iya, Dengan tetap satu satu lahan lahan. Oh, dibagi. iya, iya, betul, Nah, dengan betul. pelakuan artinya pupuk yang kita berikan ke lahan yang satu tidak akan pindah ke lahan sebelah. Nah, itu. Jadi pemahamannya yang kita berikan lahan ini ya untuk ini. betul. Nggak akan pindah ke sini. Jadi yang selama ini kan kalau ilmu-ilmu yang kebanyakan kita memberikan pupuk di atas, airnya turun, beranggapan Si air. ya kan yang permasalahan kita kan ada baru sudah memupuk. Nah, aku anglape kan selalu Iya, perkelahian. Sementara tanaman padi ini bukan tanaman air. Iya, iya, tidak berpengaruh ke air. Tanaman padi butuh air. Nah, hal-hal bantu itu yang kita pahaman terhadap petani. Iya, betul. Wah, diingat para petani kami. Oke, selanjutnya nih ke peserta SL kita nih, Per. Nih, ini kan salah satu dari peserta sekolah lapangan nih. Jadi selama Uni sekolah lapangan beberapa minggu, apa yang Uni sudah dapatkan? Gitu. Makasih Wira. Banyak juga sih, banyak ilmu yang didapat dan bisa juga dipraktekkan di sawah sendiri. Seperti cara menemukan nama apa penyakit yang ada di tanaman padi itu sendiri. Terus cara pemupukan yang benar itu. Iya benar ya, mungkin jenis-jenis pupuknya Iya. juga gitu kan. Berarti Uni apakah sudah Uni laksanakan belum tadi? Kalau sekolah lapangan kan ada wadah untuk eksperimen tuh. Iya. Apakah Uni sudah mulai menerapkan belum di sawah Uni sendiri atau bagaimana? Kalau sekarang sih belum kan, yang kalau di sawah yang sekarang kan padinya udah Hampir hampir panen. Iya, panen iya. gitu ya. Jadi Tunggu panen. Musim berikutnya. Iya. Disangka masih ada sawah beberapa sawah yang Yang kosong. belum. Jadi nanti berarti benar ya nanti Niper coba untuk Menerapkannya. menerapkan seperti itu tuh. Jadi Niper selama Uni melaksanakan sekolah lapangan ini ada kendala nggak? Maksudnya ada kesulitan dari yang tadi Nivia sebutkan, ada kesulitan yang sebelumnya Uni kan menerapkan seperti ini gitu kan. Terus setelah sekolah lapangan ada lagi ilmunya, itu gimana? Susah tidak Kalau- membedakan atau gimana gitu? Kalau kesulitan sih rasanya nggak ada itu.
hampir-hampir sama tidak dengan Uni biasa menanam padi setelah sekolah lapang ini kok beda saya melakukannya gitu apa gimana sama tidak? Beda-beda tipis sih. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis mungkin Nivia lebih ke pupuk ya, Ya, apa lebih alami. lebih alami. Oh gitu. Maksudnya alami itu gimana Nivia? Ke itu cara pemupukannya, Berarti tidak menggunakan bukan pupuk. kimia. Tidak. Mengurangi. Lebih mengurangi kalau yang sekolah SL. Itu Nivia itu apa itu? Jenis pupuknya apa? Berarti tidak kimia, berarti itu apa? Bikin sendiri, petani mulai sendiri. Jadi di dalam sekolah lapang tuh kita meminimalisir pemakaian pestisida, bahan kimia, termasuk kimia sintetis, pestisidanya. Kalau bisa dia ada tuh ambang pengendalian dan ambang ekonomi. Nah, kalau dia baru mencapai ambang ekonomi, kita menggunakan bahan yang lain-lain tadi, yang sifatnya menolak, yang sifatnya bisa mengurangi pemakaian, kadang dengan bau-bau, dengan segala macam lah kita menggunakan pengendalian seperti itu. Bisa dengan menggunakan antagonis, banyaklah yang kami pelajari di situ. Jadi kalau telah mencapai ambang ekonomi, baru kita membolehkan menggunakan pestisida. Oh begitu. Nah, jadi dengan seperti itu, kalau masih kita bertahan di ambang ekonomi dengan menggunakan pengendalian yang ramah lingkungan, seandainya telah mencapai ambang ekonomi, mungkin serangan itu belum ada sama kita, seperti wereng coklat, wereng hijau. Nah, itu berdampak virus. Kalau dia virus kena tanaman, kalau kita biarkan dengan menggunakan itu tadi, ada dampaknya itulah terhadap para tanaman, petani kita merugi. Nah, jadi selagi masih dalam di bawah ambang pengendalian dibolehkan, tapi telah mencapai pada ambang ekonomi, baru kita melakukan menggunakan pestisida. Artinya kalau tidak parah-parah bana, tidak usah pakai pestisida, lakukanlah dengan yang lain. Contohnya yang terjadi kemarin, hama putih bisa menggunakan abu, pengger kepindahan tanah, petani menggunakan belerang. Pada bercak coklat mereka menggunakan trichoderma. Nah, banyak lagi yang lain mereka pelajari, tapi gitu, memang, masih baru awal. Ada masalah, ada juga solusinya. Ada solusinya. Berarti kebanyakan kita masyarakat kita hanya apa ya, instan ya, kebanyakan instan langsung ambil pupuk kimia. Udah. Contohnya saja pengendalian pada hama putih. Kalau hama putih mereka harus mengurangi air. Nah, kalau terjadi penggerek batang yang itu ulatnya atau larvanya itu berada di pucuk bawah, mereka harus menaikkan air biar larva yang di dalam itu mati, biar tidak dipotongnya tanaman padi kita. Nah, jadi pelajaran itu, kalau di saat hama ini airnya dikurangin, kalau saat hamanya ini dinaikkan. Nah, itulah yang dipelajari di kelompok, sampai berapa airnya atau keringnya seperti apa. Nah, sampai ke pengendalian hama tikus yang terjadi pada awal musim tanam tahun 2022. Itu kan banyak produksi menurun. Bener, ilmunya apa ya, saya maksudnya dengan mendengarkan sendiri rasanya gimana ya, maksudnya itu tuh gampang, jadi jangan terkecoh dengan yang zat-zat kimia. Ternyata ada bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan gitu, yang kita gunakan supaya dari segi keuangan dan ekonomi juga kita tidak terlalu keluar banyak gitu. Jadi bisa bikin sendiri, ramah lingkungan. Itu benar-benar harus diterapkan deh kayaknya. Jadi selanjutnya Anifer nih, berarti tidak ada kesulitan, tidak ada ini, berarti aman-aman aja ya selama sekolah lapangan. Berarti tidak ada kendala ya Uni. Tidak ada kendala. Terus apa lagi ya? Kemudian nih pemirsa, terkait dengan tadi tentang pestisida tadi, pemerintah kan juga untuk pupuk sekarang kan langka ya Ibu ya. Jadi langka. Emang banyak sekarang petani kita mengeluh gitu, ini pupuk gimana gitu kan, mahal juga ya Ibu ya gitu kan. Berarti langkah yang ditempuh seperti apa menurut Ibu gitu kan? Ya, kalau untuk pupuk sebenarnya tidak langka. Kalau langka itu kan sulit ditemukan. Ini ada pupuk itu, cuma harganya. Kalau pupuk yang bersubsidi tentu harganya lebih rendah. Itu hanya didapatkan oleh kelompok tani. Sedangkan pupuk yang non subsidi itu bisa untuk siapa
apa saja petani yang membutuhkan, tentu dengan harga yang lebih. Jadi antisipasi atau solusi di bidang pertanian ini, masalah pupuk itu kita memanfaatkan kembali seperti dulu sebelum adanya itu tahun berapa dulu ya, pemerintah mengharuskan untuk memakai pupuk urea pada waktu itu. Mungkin kembali kita ke sebelumnya itu dengan pemakaian bahan organik atau pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri. Seperti pada kegiatan SL itu pertama dulu waktu pertemuan kedua atau ketiga waktu itu peserta SL itu membuat sendiri kompos itu yang fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah dan juga untuk menambah unsur hara tanah. Kompos yang dibuat pada waktu itu kompos jerami dan kompos dari kotoran sapi yang alhamdulillah hasilnya itu sudah bisa dipanen oleh kelompok. Namanya juga untuk praktek, tentu kapasitasnya hanya untuk sekolah lapang saja, untuk lahan labor lapang saja. Jadi itu untuk antisipasi kita sebagai petani adalah dengan tidak membakar jerami, kita jadikan kompos. Bisa jadi kompos itu sekarang tidak hanya harus ditumpuk untuk menjadikannya Bu Fia, bisa langsung ditebar dengan penambahan yaitu trichoderma. Trichoderma itu adalah cendawan teman dari petani, teman dari tanaman, itu bukan cendawan berbahaya seperti yang banyak kita temukan di tanaman-tanaman yang membahayakan pada teman. Tapi ini adalah trichoderma adalah cendawan yang teman kita, cendawan baik ya Bu Pia ya. Mungkin terkait tadi yang sama Bu Vera tadi, kesulitan tidak untuk melaksanakan itu, sekarang tinggal hanya membiasakan diri kepada petani kita untuk misalnya panen saat ini dengan menumpuk jerami, itu untuk musim tanam berikutnya kan sudah bisa dipakai sebagai pupuk dasar untuk tanaman, pupuk dasar bagi tanah. Iya. Wah, keren banget. Mungkin terakhir ke Univia nih. Tujuan dari sekolah lapangan nih. Yang sekolah lapangan itu kan mempunyai tujuan yang pertama sebagai wahana tempat pembelajaran dari petani sendiri yang dalam budidaya tanaman padi. Dalam budidaya tanaman padi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang isinya itu sistem budidaya tanaman. Nah, seluruh yang kita pakai ke dalam tanaman itu kalau kita melebihi dari batas itu ada aturan. Dosis pemakaian pupuk, dosis kimia itu diatur seluruhnya. Kalau merusak ada aturannya, ada undang-undang mengatur untuk itu. Makanya dikenalkan kepada petani bahwa yang makanya berlebihan segala macam itu merusak pada tanaman padi. Yang kedua sebagai menambah kemauan dari petani. Contohnya saja dalam pengendalian kemauan, maksudnya di sini bagaimana menggerak seluruh petani yang ada untuk melakukan pengendalian atau budidaya itu secara serentak. Seperti yang telah dikerjakan oleh rekan-rekan penyuluh, salah satunya tikus yang terjadi. Kalau tikus dikendalikan secara perorangan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, tapi dikerjakan secara bersama, serentak, secara terus-menerus, sehamparan, baru itu bisa menyelesaikan masalah. Salah satu contoh yang biasa dikerjakan sama penyuluh itu kan pengaturan cara tanam seperti jajar leguwo. Nah, seperti itu. Kalau sendiri aja mengerjakan tidak ada hasilnya. Tapi dilakukan bersama mendapatkan hasil yang lebih banyak. Yang ketiga bertujuan untuk keterampilan petani dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada di dalam yang mereka budidayakan. Apapun itu, mereka bisa mencari jalan keluarnya tanpa harus memikirkan yang kimia. Nah, jadi dengan solusi sekolah lapang inilah yang bisa untuk mereka berdiskusi secara bersama. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Nyek Wali Negari Kamanghilia yang lah begitu respon bana untuk kegiatan kami karena maaf itu kegiatan perlindungan. Kalau kebetulan Ambo untuk 2 wilayah kecamatan Kemamage itu tidak cukup petugasnya. Jadi Ambo terima kasih banyak mana dari Kapalo Balai beserta Dinas Pertanian Sumatera Barat. Baso Kamanghilia lah meluangkan dana, waktu, pemikiran segala macam untuk perlindungan tanaman. Nah itu, makasih banyak Nyek Wali.
Oke, Bu Eti nih ada harapannya untuk kegiatan ini nanti ke depannya apa? Ya, harapannya yang pertama sekali adalah untuk peserta SL, jadikanlah peserta SL ini sebagai ahli PHT, ahli pengendali hama terpadu. Jadi mereka ini adalah ujung tombak dari petani kita dalam menyebar luaskan informasi apa yang sudah dipelajari selama ini. Yang kedua, jangan lagi membakar jerami. Jangan lagi membakar jerami, kita upayakan untuk dikembalikan ke tanah. Hasil sawah itu yang hak kita petani adalah cuma gabahnya, jerami adalah hak tanah. Yang ketiga, sosialisasikanlah apa yang sudah diperdapat dari sekolah lapangan ini. Itu terima kasih. Untuk negara sendiri silahkan harapan ini apa nih? Jangan nangis gitu ya, terjadi terharu. Harapannya semoga dengan adanya Seko SL ini bisa sangat bermanfaat bagi saya khususnya, dan insya Allah akan saya berbagi dengan tetangga atau petani yang lain. Semangat nih, semangat. Supaya hasil panen untuk yang akan datangnya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Amin. Kak Rani sebagai pelaksana kegiatan yang sibuk pindah kantor nih tiap minggu itu teman-teman pergi ke pertanian dulu ya pindah kantor. Udah silakan Kak Rani. Harapannya tidak banyak, semoga SL-nya berlanjut sampai panen, aman, terkendali. Terus kalau seandainya ada yang menambahkan bantuan kepada kami diterima dengan lapang hati. Mungkin itu aja. Ya. Mungkin ada tambahan ibu-ibu? Udah ya. Oke pemirsa, itu terakhir tadi harapan-harapan tadi, semoga apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang ilmu yang diberikan semoga bermanfaat untuk peserta sekolah lapangan kita, dan mudah-mudahan masyarakat kita juga tidak malu-malu untuk bertanya, mungkin langsung datang ke Balai Penyuluh Pertanian juga boleh ya Bu ya. Boleh. Dibukakan pintu selebar-lebarnya, jadi mau ada yang mau bertanya segala macam di nggak apa-apa, terbuka ya Bu ya. Oke. Mungkin itu aja pemirsa untuk hari ini, udah durasi ya Bu ya. Oke, mungkin terakhir saya pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.